warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, tempat duduknya dirapikan dulu ya. Yang belum menempati tempat duduknya, ayo segera kembali. Wah, pintar sekali. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Agar lebih semangat, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Oke? 1, 2, 3. Nyanyi kalau kau suka hati ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yeay. Untuk selanjutnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya disebut tolong angkat tangan. Alfia, oh ya dir. Indah, dir. Cynthia, hadir. Rizky, oh ya dir. Vina, oh hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Pembelajaran hari ini akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, kali ini ibu akan membahas dulu tentang latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Nah, di sini ada yang tahu latar belakangnya terjadinya Isra Mi'raj itu karena apa? Nah, karena kalian belum ada yang tahu, maka kita akan bahas sama-sama di sini. Nah, nanti kalau kalian di bukunya belum ada materi yang ibu jelaskan, kalian catat di buku tulis untuk tambahan materi ya. Nah, kalau sudah siap, kita mulai pelajaran pada hari ini dengan yang pertama yaitu tentang latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Nah, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah karena meningkatnya hambatan dan juga gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Nah, kaum kufir Quraisy ini bertambah mengancam kepada Rasulullah ketika istri dan paman beliau yaitu Khadijah dan Abu Thalib wafat. Nah, kaum Quraisy ini berpikir bahwasanya dua orang yang disayangi Nabi Muhammad ini telah wafat. Jadi Nabi Muhammad ini tidak mempunyai pelindung dan juga pendukung. Nah, Nabi Muhammad ini tidak hanya berdakwah di kota Mekah saja, tapi Nabi Muhammad juga berdakwah di kota Taif. Tetapi di kota Taif Nabi Muhammad juga mengalami hambatan yang sama. Bahkan lebih parah karena kaum kafir yang ada di kota Taif ini menghasut pemimpin dan juga masyarakat Taif untuk mengusir Nabi Muhammad dari kota Taif. Nah, perlakuannya tidak hanya di situ saja. Nabi Muhammad pun juga mengalami kejadian yang sangat kejam, yaitu kaum kafir itu mengolok-olok Nabi Muhammad dan juga melempari batu kepada Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah. Di Mekah pun Nabi Muhammad semakin mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Nah, Allah pun melihat apa yang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Allah memberikan hiburan agar Nabi Muhammad tidak bersedih karena ditinggalkan oleh dua orang tersayangnya. Nabi Muhammad diberikan hadiah yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ada yang tahu perjalanan Isra Mi'raj itu apa? Nah, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan dari malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada perjalanan Isra dan juga ada perjalanan Mi'raj. Nah, kita akan membahas dulu tentang perjalanan Isra.
Perjalanan Isra ini adalah perjalanan yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, peristiwa ini sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad didatangi dulu oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad untuk membelah dada Nabi Muhammad dan juga membersihkan dada Nabi Muhammad. Nah, tidak hanya dibersihkan saja, malaikat Jibril ini juga memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas untuk dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Nah, malaikat Jibril ini tidak hanya membersihkan dada Nabi saja, tetapi malaikat Jibril pun juga mendampingi Rasulullah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan menggunakan buraq. Nah, dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bermakna. Nah, salah satunya yaitu Nabi Muhammad setelah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW mulai Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dan pada langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan yang di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Nah, yang dimaksud hitam-hitam itu, yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang ahli surga dan yang di sebelah kiri disebut orang-orang yang ahli neraka. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga, bertemu dengan malaikat Yusuf alaihissalam. Setelah berturut-turut naik ke langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini, umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah berupa sholat fardu 5 kali sehari semalam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril akhirnya turun ke bumi. Kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj. Selain bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW juga menyaksikan beberapa kejadian yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Isra Mi'raj sebagai gambaran hidup di dunia. Yang pertama yaitu Rasulullah menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai atau memanen hasil tanaman sebagai gambaran orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal mereka ini bahkan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad mencium wangi harum. Nah, di sini malaikat Jibril menjelaskan bahwasanya wangi tersebut adalah dari kuburan Masitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh raja terdahulu, yakni Raja Fir'aun, karena teguh mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW memperlihatkan orang yang berperut sangat besar yang susah untuk berjalan. Nah, ini menggambarkan apa? Yaitu menggambarkan gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Na'udzubillah min dzalik.
Kejadian selanjutnya yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan ada orang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian bersambung kembali. Begitu seterusnya, terus berulang-ulang. Nah, ini adalah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya. Nah, banyaknya peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat dosa. Karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha tanpa ditemani lagi oleh malaikat Jibril. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat wajib yang dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat Islam. Dan semula sholat itu berjumlah 50 kali sehari semalam. Wah, bisa dibayangkan, sangat banyak sekali, bukan? Nah, kemudian Rasulullah di situ atas pertimbangan Nabi Musa alaihi salam kemudian naik lagi dan memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mengabulkan, sehingga perintah sholat wajib yang asalnya 50 kali dalam sehari semalam berubah menjadi sholat wajib 5 waktu. Nah, meski demikian, pahala mengerjakan sholat 5 waktu ini sama besarnya dengan pahala sholat 50 kali semalam. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian turun dan kembali ke Mekah. Setelah itu, pada pagi hari, Rasulullah Muhammad SAW termenung memikirkan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari. Beliau berpikir jika peristiwa tersebut diceritakan kepada orang banyak, tentu mereka tidak akan percaya. Akan tetapi, jika Muhammad tidak menceritakannya, itu berarti menyembunyikan dan tidak memenuhi tugas sebagai seorang Rasul. Dari sini Nabi Muhammad kemudian pergi ke Ka'bah dan menyeru kepada orang-orang yang berkumpul. Setelah itu banyak orang berkumpul. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mulai menceritakan apa yang dialami beliau semalam. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa itu adalah dusta atau bohong dan karangan. Ada juga yang duduk termenung dan berdiri terpaku karena bingung. Ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah berkenaan dengan masjid yang membuktikan kebenarannya. Semua jawaban yang diucapkan Rasulullah tepat semua, sehingga membuat heran si penanya. Setelah Rasulullah bercerita, di situ sulit sekali bagi Abu Jahal yang hatinya sudah tertutup untuk bisa menerima, apalagi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abu Jahal terus-menerus marah seraya berkata, "Engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar cerita karanganmu saja, Muhammad. Sungguh ini hanya membuang-buang waktu saja." Abu Jahal berkata seperti itu. Setelah peristiwa itu, Abu Jahal bahkan memfitnah Rasulullah sebagai tukang sihir dan mengajak kaum kafir Quraisy supaya tidak mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mereka menemui Abu Bakar dan menanyakan perihal Isra Mi'raj yang dialami dan diceritakan oleh Rasulullah tersebut. Dengan tegas serta yakin, Abu Bakar menjawab bahwa saya percaya dan yakin benar terhadap Rasulullah. Abu Bakarlah satu-satunya sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Atas sikapnya tersebut, Abu Bakar kemudian dijuluki dengan julukan As-Siddiq, yang artinya
yang membenarkan. Nah, anak-anak, pada materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwasanya Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Nah, Isra di sini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini ibu guru mau bertanya pada kalian semua. Pada saat Isra Mi'raj itu berlangsung, Nabi Muhammad SAW itu tidak sendirian. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu ditemani siapa? Ya, siapa yang tahu? Angkat tangan. Itu siapa namanya? Ikoh, siapa? Betul sekali, pada saat Isra Mi'raj itu berlangsung, Nabi Muhammad SAW itu ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, tepuk tangan untuk Ikoh yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa menjawab pertanyaan dari ibu guru, tidak boleh patah semangat, tidak boleh berkecil hati, tidak boleh iri kepada temannya. Dicontohlah perilaku Nabi Muhammad SAW. Pesan dari ibu, belajar dengan giat, belajar dengan tekun supaya bisa mewujudkan cita-cita yang diinginkan dan supaya bisa membahagiakan kedua orang tua. Ibu guru rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Nah, tolong duduknya yang rapi dulu, baru nanti kita membaca hamdalah. Sudah rapi semua? Nah, kalau sudah, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.